Salam semangat Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial mengenai pembuatan evaluasi dengan model AKM. Untuk memulainya, setelah Bapak Ibu Guru berhasil login, dari halaman awal silahkan klik menu kegiatan belajar mengajar, kemudian pilih evaluasi. Pada halaman evaluasi, silahkan pilih menu susun evaluasi baru, versi AKM. Bapak Ibu Guru akan diminta untuk mengisi form terkait dengan evaluasi yang akan dibuat. Langkah pertama, silakan isi kolom judul sesuai dengan kegiatan evaluasi ujian yang akan dilaksanakan. Atau sesuaikan dengan format judul yang sudah ditentukan oleh sekolah. Berikutnya, silakan pilih mata pelajaran dan juga kelas yang akan digunakan untuk membuat soal evaluasi. Pada awal pembuatan, silakan pilih pelajaran pada salah satu kelas atau jurusan terlebih dahulu. Apabila soal akan digunakan ke jurusan atau kelas lain, maka soal dapat diduplikasikan nanti ketika seluruh butir soal evaluasi selesai dibuat. Selanjutnya, pilih tipe ujian sesuai dengan kegiatan ujian yang akan dilaksanakan. Terkait kode akses, tampil kunci dan pembahasan untuk sementara kita lewati saja atau tidak perlu diubah. Hal terpenting berikutnya adalah tentukan KKM dari pelajaran yang akan diujikan. Untuk skor poin juga tidak perlu diubah, karena sistem akan secara otomatis menghitung nilai berdasarkan jumlah soal yang kita buat. Langkah terakhir yang perlu diisi pada form evaluasi adalah jadwal pelaksanaan ujian. Silahkan masukkan jadwal ujian sesuai dengan kelas masing-masing. Atau apabila soal ujian ini akan dilaksanakan serentak oleh semua kelas, maka silahkan isi pada bagian jadwal pelaksanaan global. Supaya dapat memudahkan admin dalam membagikan jadwal kepada kelas yang lainnya. Isi jadwal pada kolom mulai untuk jam mulai ujian. Selesai untuk jam ujian berakhir. Serta durasi pengerjaan ujian. Selama ujian berlangsung di sekolah, limit akses tidak perlu diisi. Apabila jadwal sudah terisi dengan benar, silahkan klik simpan. Setelah disimpan, maka akan muncul pemberitahuan bahwa evaluasi berhasil ditambahkan yang dimana telah berhasil membuat tempat untuk evaluasi. Sehingga dapat lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu menginputkan butir soal. Klik tambah tulis soal untuk mulai menginputkan butir soal. Untuk soal versi AKM, pada halaman input butir soal akan terdapat beberapa tipe soal yang bisa dipilih. Pada setiap nomor soal Bapak Ibu Guru akan diminta menentukan terlebih dahulu tipe soal yang akan dibuat. Klik tipe soal untuk memilih tipe soal yang diinginkan. Evaluasi versi AKM juga dilengkapi dengan perangkat soal. Klik tombol warna oranye yaitu input kelengkapan perangkat soal, sehingga Bapak Ibu Guru dapat mengisikan perangkat soal pada kolom yang disediakan. Tujuan mengisikan perangkat soal adalah supaya nanti di akhir menginput soal Bapak Ibu Guru secara otomatis bisa mendapatkan format kartu soal beserta kisi-kisinya. Silahkan input kelengkapan perangkat soal dimulai dari nomor KD, deskripsi KD, materi, level kognitif, indikator soal, sampai dengan tingkat kesukaran soal. Apabila kelengkapan perangkat soal sudah terisi, berikutnya kita mulai untuk memasukkan butir soalnya. Cek kembali tipe soal yang akan digunakan. Klik tipe soal bila mana ingin merubah tipe soal yang akan dibuat. Sebagai contoh awal, kita akan memilih tipe soal yang paling dasar terlebih dahulu.
yaitu memasukkan soal dengan tipe soal pilihan ganda. Apabila Bapak Ibu guru sudah mempunyai soal yang ada dari Word, akan lebih mudah untuk menginput soalnya. Dengan soal yang sudah ada dari MS Word, Bapak Ibu guru bisa mengkopikan terlebih dahulu pertanyaannya. Copy soal dengan Ctrl C. Kemudian paste pada halaman pertanyaan yang ada di sistem dengan Ctrl V. Berikutnya, tentukan jumlah opsi jawaban yang akan diberikan. Sebagai contoh umum soal pilihan ganda, maka kita pilih 5 opsi jawaban. Kembali ke MS Word untuk mengkopikan opsi jawabannya. Opsi jawaban bisa langsung dikopi dari opsi A sampai dengan opsi E secara langsung. Kemudian paste pada opsi jawaban A. Maka opsi A sampai E sudah otomatis mengikuti. Untuk menentukan kunci jawaban pada soal tersebut, silahkan klik atau centang kunci jawaban pada opsi jawaban yang diinginkan. Sehingga, opsi yang merupakan kunci jawaban akan berwarna hijau. Bila mana pertanyaan, opsi, dan kunci jawaban sudah terisi lengkap, silahkan klik tulis soal berikutnya untuk menyimpan soal, dan melanjutkan untuk menginput nomor soal berikutnya. Akan muncul pemberitahuan bahwa soal berhasil disimpan, dan total jumlah soal yang sudah diinput. Sebagai contoh berikutnya, kita akan mencoba menggunakan tipe soal pilihan ganda kompleks, yang dimana merupakan salah satu pembeda tipe soal jenis AKM dengan tipe soal pada umumnya. Caranya hampir sama dengan pilihan ganda biasa tadi. Copy paste soal yang sudah ada di MS Word ke dalam kolom pertanyaan. Atau ketikkan soal pada kolom pertanyaan. Berikutnya, silahkan tentukan jumlah opsi jawaban yang diinginkan. Dibandingkan dengan pilihan ganda biasa, untuk tipe soal pilihan ganda kompleks, disediakan sampai dengan 12 opsi jawaban. Bapak Ibu guru bebas untuk memilih jumlah opsi jawaban karena akan terdapat lebih dari satu kunci jawaban. Setelah memilih jumlah opsi jawaban, silahkan ketikkan opsi jawaban dari awal sampai akhir. Selesai menginputkan opsi jawaban, silahkan centang opsi jawaban yang merupakan kunci jawaban. Seperti yang sudah disampaikan, dengan soal pilihan ganda kompleks, wajib terdapat lebih dari satu kunci jawaban. Centang beberapa opsi yang merupakan kunci jawaban yang tepat. Apabila pertanyaan, opsi beserta kunci jawaban sudah terpenuhi, silahkan klik tulis. Mohon diperhatikan kembali, apabila soal ingin dilengkapi dengan perangkat soal. Pada setiap memasukkan soal jangan sampai lupa untuk mengklik input perangkat soal pada tombol yang berwarna orange dan melengkapinya. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membuat soal dengan tipe mencocokkan. Soal mencocokkan digunakan untuk mencocokkan pernyataan yang ada di sebelah kiri dengan opsi jawaban yang ada di sebelah kanan. Langkah pertama, silakan masukkan pertanyaan atau perintah untuk mencocokkan suatu hal. Selanjutnya adalah, tentukan jumlah pernyataan yang ada di sebelah kiri. Kemudian dilanjutkan dengan jumlah opsi jawaban yang akan dicocokkan di sebelah kanan. Untuk opsi jawaban, boleh melebihi dari jumlah pernyataan. Supaya terdapat lebih banyak macam opsi untuk mengecoh jawaban. Mulai isikan pernyataan yang ada di sebelah kiri. Dimulai dari pernyataan pertama, sampai dengan pernyataan paling terakhir. Selanjutnya, baru isikan kunci jawaban yang ada di sebelah kanan. Input opsi jawaban secara acak, atau tidak beraturan. Sehingga saat dicocokkan tidak berada satu garis lurus dengan pernyataan yang dibuat di sebelah kiri.
Apabila pernyataan yang ada di sebelah kiri dan opsi jawaban yang ada di sebelah kanan sudah lengkap, maka langkah terakhir yang harus dilakukan adalah silahkan mencocokkan pernyataan yang ada di sebelah kiri dengan opsi jawaban yang ada di sebelah kanan. Pernyataan dengan opsi jawaban yang sesuai akan memiliki warna yang sama. Sebagai contoh pernyataan pertama, dengan sila pertama, sesuai dengan opsi jawaban C yang ada di sebelah kanan yang berisi ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga antara pernyataan pertama dengan opsi jawaban C akan memiliki warna yang sama, yaitu sama-sama memiliki warna hijau. Contoh berikutnya, pernyataan kedua atau sila kedua akan sesuai dengan opsi jawaban A, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga pernyataan kedua akan memiliki warna yang sama dengan opsi jawaban A, yaitu sama-sama memiliki warna merah. Selanjutnya, silakan dilanjutkan untuk mencocokkan siswa pernyataan dengan opsi jawaban yang ada. Apabila seluruh pernyataan sudah dicocokkan dengan opsi jawaban yang sesuai, maka silahkan klik tulis soal berikutnya untuk menyimpan dan melanjutkan menulis soal yang lainnya. Tipe soal yang akan kita coba selanjutnya adalah untuk tipe soal benar atau salah. Pada tipe soal benar atau salah, Bapak Ibu guru hanya perlu mengetikkan perintah untuk menjawab dengan jawaban benar atau jawaban salah pada kolom pertanyaan. Selanjutnya, tentukan jumlah opsi dari pernyataan yang akan dibuat. Kemudian tuliskan masing-masing pernyataan pada kolom yang disediakan. Serta tentukan opsi kunci jawaban dari pernyataan tersebut. Yang dimana, kunci jawaban dari pernyataan tersebut hanyalah menyatakan benar atau salah. Lengkapi sisa pernyataan, beserta dengan hasil pernyataan atau kunci jawaban, sampai akhir. Apabila semua pernyataan dan kunci jawabannya sudah terisi, silahkan klik tulis soal berikutnya untuk lanjut mengerjakan soal yang lainnya. Selanjutnya, latihan terakhir yang akan kita buat adalah memasukkan tipe soal isian singkat. Mohon diperhatikan bentuk soal yang diberikan pada soal isian singkat. Pastikan pertanyaan yang diberikan akan menghasilkan jawaban yang pasti dan tentunya singkat. Usahakan juga memberikan panduan kepada siswa dalam menjawab. Sebagai contoh, jawablah hanya dengan angka atau bilangan, tuliskan tanggal dengan format yang ditentukan, jawablah nama dengan tanpa disertai gelar, serta panduan lainnya yang dapat memudahkan siswa untuk menjawab. Apabila memang ada jawaban yang pasti, namun penyebutannya beragam. Pada kunci jawaban disediakan sampai dengan 9 alternatif kunci jawaban yang dapat digunakan untuk meminimalisir kesalahan atas apa yang dijawab oleh siswa. Setelah semua alternatif jawaban dimasukkan, klik tulis soal berikutnya. Hal terakhir dalam input soal adalah, apabila ingin memasukkan soal dalam bentuk gambar. Pada menu pencarian di laptop, silahkan cari aplikasi Snipping Tool. Klik New, kemudian arahkan pada gambar atau soal yang ingin dicop untuk dimasukkan ke dalam soal. Setelah selesai di cropping, langsung saja paste atau Ctrl V pada halaman input soal. Maka gambar sudah berhasil masuk ke dalam soal. Selanjutnya tinggal melengkapi dengan opsi dan kunci jawaban. Antara tulis soal berikutnya dan akhiri menulis soal, keduanya sama-sama menyimpan soal. Hanya saja tulis soal berikutnya, kita masih ingin melanjutkan.
Sedangkan akhiri menulis soal, kita akan istirahat dan akan melanjutkan keesokan harinya, dan atau memang sudah sampai pada penyimpanan nomor terakhir dalam pembuatan soal tersebut. Untuk keluar dari penginputan soal, dan ingin melihat daftar soal yang telah dibuat, klik judul evaluasi yang berada di bagian paling atas. Kemudian geser ke bawah, untuk melihat daftar soal. Di sini kita dapat melihat total jumlah soal yang tersimpan. Klik pada setiap nomor soal untuk melihat detail soal yang sudah berhasil dibuat. Apabila sudah selesai dalam proses pembuatan soal, Bapak Ibu guru yang pada pembuatan soal melengkapi dengan perangkat soalnya, maka dapat mendownload langsung hasil kartu soal dan kisi-kisinya pada menu kartu soal atau kisi-kisi. Secara otomatis format kartu soal dan kisi-kisi sudah langsung jadi dan dapat disimpan untuk keperluan kelengkapan administrasi pembuatan soal ujian. Bapak Ibu guru dapat mendownload sewaktu-waktu bila mana kartu soal dan kisi-kisi tersebut dibutuhkan. Soal yang selesai diinput, apabila memerlukan arsip file dalam bentuk PDF, Bapak Ibu guru bisa mengunduhnya dengan cara klik menu download soal plus kunci. Untuk memastikan apakah soal yang dibuat sudah sesuai saat akan diberikan kepada siswa, Bapak Ibu guru dapat melakukan simulasi pengerjaan soal tersebut dengan klik menu simulasi. Maka akan tampil halaman evaluasi yang nantinya dikerjakan oleh siswa. Pada halaman tersebut, Bapak Ibu guru dapat mencoba menjawab soal yang telah dibuat, namun tidak akan mendapatkan nilainya. Karena fungsinya hanya mensimulasikan tampilan pengerjaan saja. Langkah terakhir agar evaluasi ini dapat dikerjakan oleh siswa adalah dengan cara mempublikasikannya. Sebelum mempublikasikan, harap diperhatikan dengan seksama bahwa untuk evaluasi bersama, seperti contohnya PAS dan PAT, Bapak Ibu guru tugasnya hanyalah sampai menyelesaikan pembuatan soal saja. Karena adminlah yang akan mempublikasikan evaluasi yang telah dibuat oleh Bapak Ibu guru setelah menduplikasikan atau menyebarkan ke kelas-kelas yang lainnya. Akan tetapi, untuk ulangan harian atau ulangan mandiri, Bapak Ibu guru baru diperbolehkan mempublikasikan evaluasinya sendiri. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan adalah, setelah soal dipublikasi, soal tidak dapat ditambah atau dikurangi. Akan tetapi, soal hanya dapat diperbaiki atau diedit bila mana ada kesalahan dalam penulisan soal atau kesalahan kunci jawaban. Selain itu, pastikan saat mempublikasikan evaluasi, jadwal pelaksanaannya sudah sesuai. Siswa hanya dapat melihat dan mengerjakan soal evaluasi hanya pada jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan. Demikian video tutorial untuk pembuatan evaluasi dengan bentuk soal AKM. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan dengan sebaik-baiknya. Apabila mengalami kendala atau pertanyaan, silahkan hubungi admin sekolah atau penanggung jawab Afresto untuk masing-masing sekolah. Terima kasih dan tetap semangat.